Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Safitri, santri dari Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Al-Hikmah Tugurjo, Tugu Semarang. Selamat datang di program podcast Al-Hikmah. Kita akan membahas tentang mondok. Mondok, enak nggak sih? Nah, kesempatan kali ini kita akan berbicara, akan sharing bareng bersama teman kita dari pondok kita sendiri, yaitu Mbak Sofiatur Rahmah. Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam Mbak Nanda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Nanda gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baiknya. Mbak Sofi ini kan bukan pertama kali ya ini mondok ya? Bukan ini. Pasti sudah sebelumnya sudah pernah mondok. Iya. Nah, kira-kira Mbak Sofi sudah berapa lama sih mondok di pondok pesantren? Alhamdulillah saya itu pertama kali mondok itu dari 2014. Berarti sekarang 2021 berarti sekitar 7 tahun ya. Alhamdulillah mondok. Pertama kali mondok di mana? Saya pertama kali mondok itu di Ploso. Ya, Soalnya bapak saya juga alumni sana, keluarga saya juga banyak yang alumni sana, jadi saya mondok di Ploso dulu. Berarti awal masuk SMA saya mondok di Ploso. Awal masuk SMA di Ploso, kemudian 7 tahun. 7 tahunnya dari mana? Iya, 3 tahun. Selama SMA itu 3 tahun di Ploso, terus lanjut 3 tahun lagi untuk sekolah salafnya ya. Jadi gitu. fokus untuk mondoknya Di Ploso juga? Iya, di Ploso. Terus kemudian baru melanjutkan di Al-Hikmah ini. Berarti 6 tahun di Ploso, kemudian 1 tahun di sini. Kira-kira gini nih Mbak Sofi, asumsi masyarakat tentang mondok itu kan mondok pasti nggak enak, mondok itu kan tempatnya sempit, antri, apa-apa serba terbatas. Nah, dari Mbak Sofi sendiri, apa sih motivasi Mbak Sofi untuk mondok di pondok pesantren? Sebenarnya kalau motivasi itu nggak ada sih, cuman awalnya dulu pokoknya pas kelas 3 SMP itu ayah itu nyuruh saya buat nanti kamu habis SMP itu kamu akan saya pondokkan gitu. Dan saya nggak tahu pondoknya di mana, ternyata diantarin ke Ploso. Saya nggak tahu gimana kehidupan di pondok itu seperti apa, nggak tahu. Tapi ya ternyata pas pertama kali mondok itu ya langsung asik aja, langsung betah gitu. Apalagi banyak teman-teman kan, itu sebuah hal yang jarang. Saya di rumah kan biasanya kesepian atau apa, di pondok tuh ramai, banyak teman, harus kita tuh bener-bener solidaritas banget gitu sama teman-teman. Berarti Mbak Sofi itu otodidak ya gitu, langsung mondok sini tanpa tahu kehidupan pondok itu seperti apa, kemudian mondoknya di mana, itu tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Enggak, ya alhamdulillah saya anaknya yang mudah beradaptasi aja sih. Jadi ketika mondok itu langsung enak aja, sawah aja sama teman-teman gitu. Jadi untuk motivasi sendiri khususnya itu sebenarnya tidak ada, berjalan begitu aja. Iya, berjalan begitu aja. Oke. Nah, selama mondok 7 tahun pasti ada banyak pengalaman. Ya, kira-kira pengalaman Mbak Sofi yang udah didapatkan selama mondok itu apa aja sih? Khususnya di Ploso ya, yang terkenal pondoknya yang tidak bisa diragukan lagi lah. Sebenarnya pengalamannya itu banyak banget ya. Apalagi awalnya kan mikirnya anak pondokan tuh kayak ortodok banget hidupnya cuma di pondok. Tapi ketika masuk itu sebenarnya banyak hal sekali yang bisa kita gali di sana. Dimana kita bertemu sama orang-orang luar kota, maksudnya di luar daerah kita, gitu. Misalkan dari Pulau Sumatera, Pulau Papua, se-Indonesia itu masuk ke pondok itu kan. Jadi kita bisa punya banyak teman, kita bisa mengerti gimana sih pergaulan di pondok itu seperti apa. Yang terutama itu bisa membangun karakter kita lah. Pondok itu kan bukan hanya pendidikan kita ngaji atau apa atau tidak bisa ngaji atau tidaknya kan, tapi di pondok itu benar-benar kita dididik karakter kita. Yang awalnya mungkin saya anaknya mungkin yang tomboy atau apalah, nggak bisa tomboy? Ya dulu sebenarnya saya tomboy sekali. Teman-teman saya itu juga heran kok Sofi sekarang agak lebih feminim gitu. Jadi itulah pengalamannya itu banyak sekali. Yang awalnya mungkin saya tidak tahu, mungkin fashion saya tidak tahu. Mungkin terus kreatif gitu, saya nggak kreatif belas terus, tapi ketika di pondok ternyata banyak teman-teman yang kreatif. Terus kan biasanya di pondok itu banyak acara-acara yang benar-benar menggali potensi masing-masing anak. Misalkan ada acara apa butuh dekor, berarti anak-anak yang kreatif bisa digunakan, bisa
tampilkan, bisa ditampilkan kreativitasnya untuk membuat dekor. Mungkin ada yang tampil pidato atau apa, kan biasanya khitobah kan. Nah itu semuanya bisa digali di sini. Banyak sekali ya, Mbak, ya. Banyak sekali pengalaman. Ada organisasinya juga di pondok ini. Jadi bukan, kalau di sekolah kan biasanya ada organisasi OSIS, FPK atau apa. Di pondok itu juga ada organisasinya, yaitu mengembangkan potensi anak-anak. Terus juga banyak sekali pokoknya hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mondok. Nah, itu teman-teman. Jadi di pondok itu bukan hanya belajar tentang agama ya, ngaji, sholat, zikir atau apalah itu. Tapi di pondok juga mengajarkan tentang soft skill. Nah, bahasanya seperti itu. Ada mungkin kreativitas, ada fashion juga, kemudian berbagai bidang kreativitas lainnya. Seperti itu ya, Mbak Sofia. Ya, terpenting itu pendidikan karakternya. Mungkin karena dulu sebelum mondok mungkin aku nggak bisa nyetrika, nggak bisa nyuci. Tapi ketika di pondok kita malah bisa mandiri ya, lebih mandiri. Terus kita juga bisa mengenal pergaulan di luar gitu kan. Ya itu kita jadi lebih mengerti bagaimana sih kita seraung dengan teman-teman, bagaimana nanti kita berkehidupan di masyarakat nanti. Itu penting sekali untuk kita. Apalagi kita seorang wanita kan. Wanita itu kan tiangnya agama. Madrasah pertama, tiang negara maksudnya. Rimadul bilad itu soluhat bilad. Idza fasadat bilad. Kalau wanita itu bagus, insya Allah negaranya juga bagus. Ketika wanita itu rusak, ya negaranya ya ikut rusak. Oke, baik Mbak Sofi. Setelah mendapatkan pengalaman, pasti selama 7 tahun itu banyak suka duka yang dirasakan Mbak Sofi selama mondok. Kira-kira apa aja nih? Suka duka. Lebih Dukanya banyak dulu deh. Dukanya dulu. Dukanya apa ya? Kalau duka paling kirimannya telat. Ya, biasanya dukanya anak pondok itu kalau kirimannya telat gitu. Tapi ya itu hanya duga aja, paling kita nggak enak. Tapi kalau di pondok kan kita punya banyak teman, dan teman itu sangat mengerti keadaan kita kan. Misalkan kalau kita nggak punya uang, pasti teman-teman nih saya pinjemin, kalau nggak malah biasanya mereka nih kasih Saling tolong menolong gitulah. Itu sih duganya cuma itu, paling ya kayaknya duganya cuma itu, yang lainnya menyenangkan dan menyenangkan gitu. Kalau masalah tirakat harus nyuci, ngantri atau apa, itu menurut saya sebuah apa ya, melatih diri saya untuk lebih mandiri aja gitu. Kalau sukanya itu pasti karena kita ngaji, kita mendapatkan ilmu setiap hari, mendengarkan ngaji yang nggak bisa saya dapatkan di rumah gitu. Terus kita punya banyak teman, jadi kita kan di Indonesia sekarang kita punya teman yang dari Sumatera, dari Kalimantan atau apa. Jadi kita punya banyak channel di berbagai daerah. Walaupun kita nanti mau main ke sini, tinggal calling aja temannya di sini gitu kan. Ya itu sih, kita makan bareng. Itulah pokoknya menyenangkan itu bareng teman-teman, bisa mendapatkan ilmu. Ilmunya itu bukan hanya ilmu ngaji ya, tapi juga ilmu bagaimana kita akhlakul karimahnya bagaimana. Pokoknya pendidikan karakternya itu yang paling penting buat saya. Suka duka. Nah, kemudian gini, kan udah mondok selama 7 tahun. Kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Sofi tetap bertahan untuk mondok? Sedangkan di luar sana kan pasti banyak tuh teman-teman yang bisa pergi kemana-mana. Sedangkan kalau di pondok itu kan harus seperti ini. Kira-kira alasan apa Mbak Sofi? Alasan yang membuat saya bertahan untuk mondok dan bahkan pengennya mondok terus itu karena saya itu ketika mondok itu rasanya tuh bersyukur banget. Saya melihat masa lalu saya, melihat Sofi yang dulu, ya Allah, aku dulu seperti ini, alhamdulillah sekarang lebih ada progresnya gitu. Jadi saya selalu mensyukuri progres yang terjadi ketika saya mondok. Mungkin ya tadi, saya yang dulunya mungkin nyetrika masih disetrikain sama orang tua atau kakak, sekarang bisa nyetrika sendiri, bisa nyuci sendiri. Ilmunya yang mungkin saya dulu tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar. Sekarang bisa lebih tahu kan. Itu yang membuat saya bertahan dan pengen selalu di pondok, karena bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya bisa mondok. Coba kalau dulu saya tidak mondok, mungkin saya akan menjadi Sofi yang lain gitu. Tapi selama saya mondok itu merasakan progres yang baik untuk saya. Ya seperti tadi, mungkin bisa nyuci sendiri, bisa nyetrika sendiri, dan kita bisa mengenal banyak orang di situ. Kita bisa mengerti bagaimana kita memperlakukan seorang seperti ini. Jadi kita bisa lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, mengambil sikap kepada orang lain itu bisa lebih bijak gitu lah. Sekiranya gitu. Untuk penutup nih, tips
agar bisa betah mondok dari Mbak Sofi? Tips biar betah mondok itu ya sebenarnya yang pertama kita jangan melanggar peraturan ya. Kalau dulu saya yang penting kita jangan melanggar peraturan biar ya asik aja, dibikin asik aja mondok. Terus kita pandai-pandai berinteraksi sama teman-teman, bersosialisasi. Terus ya bersyukur, itu yang pertama, terutama itu bersyukur. Karena memang kalaupun dibandingkan anak yang mondok sama orang yang tidak mondok itu kan banyak orang yang tidak mondok. Jadi rasanya tuh kayak bersyukur banget itu. Alhamdulillah saya bisa mondok dengan ngaji, dengan pendidikan karakter yang seperti ini. Itu hal yang patut disyukuri dan membuat saya betah sekali mondok, bahkan pengennya tuh di pondok terus. Apalagi karena seorang santri itu kan cinta banget sama kiainya kan. Itu yang membuat selalu kangen pondok itu kan ya. Masyayikh, guru-guru kita di pondok itu juga membuat kita betah mondok itu. Untuk penutup nih, sesuai tema kita, mondok enak nggak sih menurut Mbak Sofi? Mondok itu enak kalau menurut saya. Enak ya teman-teman? Enak. Soalnya ya itulah, pokoknya semua yang ada di dalamnya semua itu hal yang bermanfaat. Nggak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Jadi itu hal yang amazing lah buat saya. Luar biasa. Kalau kita bisa mondok itu luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang belum mondok, udahlah, ini sekarang saatnya mondok, mumpung masih ada kesempatan yang belum menikah ataupun apa. Soalnya Yang sekarang sudah menikah juga ada loh Mbak Sofi yang masih mondok. ya sudah menikah juga yang hafal Al-Quran terutama ya biasanya karena belum khatam juga. Akhirnya lanjut mondok lagi setelahnya. Mondok itu bukan cuma kalian mondok doang gitu. Jadi kayak sekarang kita Mbak Nanda, saya mungkin kuliah juga bisa sambil mondok atau mondok sambil kuliah. Jadi mondok itu sekarang luas sekali, menyesuaikan kebutuhan kita kan. Dia buat teman-teman yang belum mondok, ya kalau bisa mondok lah. Kalaupun teman-teman udah terlanjur gak mondok, punya anak ya besok anaknya bisa dipondokkan. Ya. Jadi itu kesimpulannya, mondok enak gak sih? Mondok itu sudah pasti enak. Buat teman-teman, buat kakak-kakak, buat adik-adik yang ragu untuk mondok, jangan ragu lagi karena mondok itu enak. Baiklah Mbak Sofi, terima kasih atas waktunya, terima kasih pengalamannya, sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, buat teman-teman yang sekiranya mungkin memiliki saran atau usulan untuk tema pembahasan kita selanjutnya, bisa komen di bawah ini ya. Oke, baik, akhirul kalam. Terima kasih, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.